Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'du, hadirin jamaah salat maghrib, jamaah kajian, Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin. Semoga menjadi ilmu yang manfaat, membawa keberkahan di dunia akhirat kita insyaallah. Baik, kita lanjutkan terakhir ayat 130 Pak. Betul? 132 oh ya. Sekarang masuk 133 ya. Sedikit diulang yang 130 kalau di tafsir Ibnu Katsir itu 130 sampai 136 itu di satu tempat karena ada kaitannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 130 Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta riba ad'afan mudha'afah, yang berlipat-lipat ya bunganya ya. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar engkau beruntung. Ini sudah dibahas kemarin bahwa riba ini secara definisi adalah an-nama al-ziyadah bi ghairi iwadid, satu tambahan ya tanpa ada transaksi yang pengganti, baik itu jasa ataupun barang jual beli ya. Jadi qard pinjaman, maka Nabi bersabda kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat berarti jatuhnya riba ya. Karena qard itu, qardul hasan itu bentuknya adalah kebaikan. Jadi orang Masya Allah dimotivasi oleh Nabi ini, man yassara musliman, siapa memudahkan urusan seorang muslim, yassarahu Allahu lahu yaumal qiyamati, Allah akan mudahkan urusannya di hari akhirat. Jadi memotivasi orang untuk berbuat baik salah satunya minjami uang itu ya. Bahkan Nabi memotivasi minjami saudara muslimnya itu, kalau niatnya adalah ikhlas karena Allah, pahalanya separuh dari sedekah ya. Ini kepada orang yang punya harta, agar memudahkan urusan orang yang tidak punya uang tadi, kesulitan tadi. Maka riba itu kejam sekali Pak. Ini orang sudah jatuh tertimpa tangga itu ya. Ini kasihan itu ya, dia sedang butuh, seakan-akan datang nulung tapi malah mentung ya, bahasa Jawa nih ya, nulung malah mentung itu. Kemudian kepada orang yang tidak punya harta ya, Islam mengajari untuk qanaah, menerima apa yang Allah beri. Jangan turuti hawa nafsu, apalagi kita bukan karena faktor kebutuhan, tapi karena ya keinginan. Itu bedakan ya, butuh sama ingin itu beda. Kebutuhan itu adalah apa yang harus kita lakukan. Kalau keinginan itu kadang terbetik dan itu tidak harus kita wujudkan ya.
Penyebabnya kadang begitu, jatuhnya orang di dalam satu perangkap riba itu karena memaksakan di atas kemampuan dirinya. Maka Islam mengajari untuk qanaah dengan apa yang Allah berikan untuk kita. Makanya nasihatnya Nabi, "Unzur ila man huwa aswala minkum." Kamu lihatlah untuk urusan harta itu siapa yang lebih bawah dari kamu. Ya, kita gaji UMR itu lihat yang belum UMR. Kita guru honor itu lihat yang daftar ke sana kemari belum diterima, ya. Itu ajdaru fa innahu ajdaru, ya. Yang demikian itu membuat kita itu tidak gampang apa? Banding-bandingkan, Pak. Memang hidup itu jare wong Jawa wang sinawang, ya. Nyawang penak ya. Kerja kantor, ya. Berangkat pagi rapi, pulang rapi, ya, kantor AC, ya. Yang kantor ngomong, wah enak ya udah swasta, bebas waktunya, bisa mainan HP, bisa ngaji, bisa tadarus, ya, ngaji sak wayah-wayah, sholat tepat waktu 5 waktu. Itu hidup itu begitu, Pak, ya. Makanya Masya Allah, Allah memastikan, ya, lewat lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril mengabarkan, Jibril membisikkan kepadaku, lan tamuta, tidak akan wafat, tidak akan mati seorang hamba sampai sempurna jatah rezekinya. Kemarin kita kaji kaya miskin itu, bahkan kalau sahabat itu bukan sudah jadi kayak pilihan hidup, kaya miskin itu sahabat itu, ya. Ini yang menyedihkan itu kita ini kan, Masya Allah, segala aktivitas ibadah itu seakan-akan buat mancing rezeki, Pak. Ya, sholat malam itu biar dagangannya laris. Sholat duha tujuannya juga biar dagangannya laris, ya. Sedekah tujuannya biar dagangannya laris. Kita tuh dunia semua yang dipikirkan, ya. Padahal Masya Allah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in itu, kalau kita melihat mereka adalah orang-orang yang urusan dunia itu sudah datang kepada mereka, kata Nabi, mangkanatil akhirah hammahu aw niyatahu. Siapa yang akhirat menjadi tujuan utamanya, obsesi terbesarnya itu akhirat, ya. Apa kata Allah? Jama'allahu, kata Nabi, jama'allahu syamlahu, ya. Wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Dia dimudahkan urusannya oleh Allah itu tertib, jama'allahu syamlahu, urusannya itu dimudahkan oleh Allah, ya. Dan dunia datang dalam keadaan terhina. Wah, pokoknya naik sahabat itu begitu, Pak, digambarkannya itu. Maka kalau para sahabat itu miskin kaya itu kayak pilihan hidup, Pak. Aku pengen sugih ya sugih, pengen kere ya bisa gitu. Ya, bapak-bapak lihat Umar bin Khattab, kaya nggak Umar bin Khattab, Pak? Umar bin Khattab itu juragan tanah, Pak. Jadi pas Khaybar itu, benteng yang ditaklukkan oleh kaum muslimin itu dipimpin Nabi langsung, yang mengalahkan adalah jenderalnya, pemimpinnya adalah Ali bin Abi Thalib, karena Nabi malam hari bersabda, besok pagi royah jihad ini yang kainnya berwarna hitam, tulisannya putih, la ilaha illallah, itu liwa, itu panji perangnya Nabi itu, yang sekarang ada yang ngomong itu bendera teroris itu, ya. Itu kalau tidak taubat, Masya Allah, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berat, ya. Itu dikasihkan kepada Ali, ya. Dan Nabi bersabda malam itu, besok yang megang royah ini adalah dia dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Sahabat berebut, Pak, karena sudah ada stempel dicintai Allah, ya. Itu Khaybar itu banyak yang dimiliki oleh sahabat Umar bin Khattab. Di dalam buku fikih Umar itu, Umar tuh kaya, Pak. Tapi Umar itu ketika menerima kunci Baitul Maqdis itu sudah disambut dengan gegap gempita pakai karpet merah. Ternyata yang datang seorang yang bajunya, ya, kusut, tambalan sana sini, naik keledai yang kecil, ya. Ya, itu pilihan hidup Umar bin Khattab, ya. Abu Hurairah juga begitu, ya. Dia memilih untuk khidmat dengan ilmunya, ya, sampai tinggalnya di Masjid Nabawi, ya, karena ingin sekali, ya, membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedih, Pak, kalau urusan akhirat yang sudah
belum dijamin itu, sementara dunia yang sudah dijamin, kita jadikan pemancingnya adalah amal soleh kita. Ya. Maka Masya Allah luruskan kembali apa yang menjadi niat kita dalam ibadah ini ya. Dunia itu insya Allah kata Nabi sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ikhtiarnya itu Allah akan melihat kita jelas. Jadi kalau kemarin diceritakan orang kaya itu nggak masalah kafir, nggak masalah mukmin, Pak. Siapa yang lebih cerdas mengambil asbab, dia yang dapat banyak. Ya. Jadi kalau ada orang Islam kaya raya itu mesti ada asbabnya. Apa dia? Akhdil asbabnya. Mungkin dia kreatif, kerja keras, ya, punya manajemen yang baik gitu. Ya. Sementara barangkali sebagian orang tidak sukses itu kenapa? Nggak punya manajemen, malas-malesan, habis subuh tidur, ya berat ini. Ya, ini contoh aja bahwa rezeki itu sudah diatur tapi ada asbabnya sehingga kita harus ikhtiar yang terbaik. Maka kata Nabi, ikhris alama yang fa'uka wala ta'jazan. Ya, seriuslah untuk menggapai apa yang kamu inginkan tapi jangan mudah putus asa. Ini riba ini Masya Allah kita pagi hari harus doa Pak. Nabi ngajari doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kalau mau dapat rezeki yang thayyib pakai ilmu, makanya mintanya ilmu dulu. Allahumma ya Allah saya minta kepada Engkau ilman nafi'an, ilmu yang manfaat. Baru dengan ilmu yang manfaat itu insya Allah kerjanya di tempat yang baik, pulangnya membawa rezeki yang thayyib. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal ibadah juga begitu, tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi riba itu termasuk hal yang jelas sekali, tidak ada khilaf bahwa itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Ini sudah kemarin ya. Sekarang masuk ayat 133. Ini hafal ayatnya, masyhur sekali ini, sering dibacakan. Saya biasanya ngikutin kalau pas apa itu Syawal itu, acara apa yang ramah tamah warga itu, halal bihalal. Nah, ini dalilnya ini, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Biasanya ini yang dibaca koreknya dan kiainya itu. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian semua ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin, dan bersegeralah menuju surga, arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, mereka yang menginfakkan hartanya fis sarra, di saat apa sarra? Di saat lapang, wad-dharra, di saat sempit atau susah. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, wal kadhiminal ghaidha, dan yang menahan marahnya, wal 'afina 'anil nas, dan yang memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin, berbuat kebajikan. Sampai 136 ini ciri orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishah, dan mereka yang apabila telah mengerjakan satu dosa, fahisyah itu dosa yang terkait dengan syahwat. Ya, zina,
yang bangsa-bangsa syahwat itu, ya mungkin liwat, lesbi, semua yang berkaitan dengan syahwat itu adalah fahisyah maksudnya. Au dzalamu anfusahum, atau mereka mendolimi dirinya sendiri, zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, maka siapakah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus jatuh dalam kubangan dosa yang mereka lakukan. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim, mereka itulah yang balasannya di sisi Allah maghfiratun, ada ampunan di sisinya, wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin, dan sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal soleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah, setelah Allah mengingatkan tentang riba dan balasannya, Allah di ayat berikutnya mengajarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita untuk kembali kalau sudah berbuat dosa, kembali kepada Allah, artinya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini seorang muslim itu bukan mereka yang tidak punya salah, tetapi orang mutakin itu mereka yang salah, kemudian mereka yang melakukan taubat kepada Allah, itu yang mutakin, ya. Kita buka satu persatu penafsirannya. Yang pertama, Allah sebutkan di sini, dan bersegeralah menuju ampunan Allah. Makanya ini hikmahnya, taubat itu jangan ditunda-tunda, ya. Karena tidak ada yang tahu kapan datangnya ajal. Yang jelas Allah Maha Pengampun. Bahkan dalam hadis kursi itu, ya ibadi, wahai hambaku, ya, andaikan engkau datang kepadaku dengan segunung dosa dan engkau datang mohon ampun kepadaku, akan kusambut dengan segunung ampunan. Andaikan engkau datang kepadaku dengan seluas samudra lautan dosa dan engkau minta ampun kepadaku, akan kusambut dengan seluas samudra ampunanku. Jadi Masya Allah, Allah itu tidak pernah nutup pintu tobatnya, ya. Meskipun orang ngomong tobatnya tobat sambel, ya Pak, ya, para kepedesan ya tambah sego dudul lagi gitu, ya. Ya, itu tobat sambel, ya, kan gitu, ya. Wah itu, tapi nek segone tambah ya sambelnya dudul meneh, ya itu. Itu manusia juga begitu. Kadang Masya Allah, makanya al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa nambah, bisa berkurang. Bertambahnya iman itu karena tambahnya kebaikan amal, berkurangnya iman itu karena kemaksiatan yang kita lakukan. Maka barokah itu apa Pak? Artinya barokah. Barokah itu tuzidukum fit ta'ah. Itu kalau dimakan membuat kita yang tadinya malas-malasan kemudian jadi semangat, itu barokah berarti, ya. Dimakan, ya, kemudian kok menjadikan kita hatinya lebih gampang menerima kebaikan, nasihat, ya, dan lain sebagainya, itu berarti barokah. Jadi barokah itu yang nambah ketaatan, ya. Ini makanya orang itu kadang-kadang merasa begini, wah ini berarti saya ini baik-baik saja, ini muamalah dan bisnis saya, buktinya lancar, ya, tambah kaya, tambah makmur. Padahal Masya Allah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'al ani dawi syafi, beliau mengatakan azab ataupun musibah pertama yang Allah berikan kepada ahli maksiat, baik itu ya tadi riba, baik durhaka kepada orang tua, memakan yang bukan haknya, itu pertama kali teguran dari Allah itu hilangnya nikmat ibadah, ya.
nggak ada nikmatnya Pak. Sholat malam itu ya sudah hambar itu, malah ngantuk ya. Baca Quran itu baru 1 lembar sudah ngap itu ya. Berat itu ya. Sekedar melangkahkan kaki meskipun hanya beberapa meter dari masjid rumahnya itu berat itu. Itu nggak disadari. Ibnu Qayyim mengatakan itu azab pertama dari Allah itu bukan dihilangkan hartanya, bukan dimusnahkan bisnisnya, bukan, tapi Allah dengan jalan menghilangkan kenikmatan beribadah. Jadi nasihat sudah gersang ya. Baca Quran tidak lagi memberi kesan ya. Sudah kehilangan rahmat kita ketika melakukan satu kebajikan. Itu hati-hati ya, kalau nggak segera sadar kembali kepada Allah, jangan-jangan Allah akan memberikan kita justru pintu rezekinya dibuka. Emang betul begitu. Falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Orang itu kalau sudah diingatkan, sudah tahu hukumnya bahkan Pak, sudah tahu ini haram, dia kerjakan itu, sudah tahu dia haram, dia pakai itu. Allah itu malah justru kasih pintu rezeki, Masya Allah ya. Falamma nasu ma dzukiru, maka ketika mereka melalaikan peringatan Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', pintu rezeki kami buka dari berbagai lini ya. Masya Allah, malah lancar apa? Sampai dia ketika tetap tidak mau kembali ya, kemudian Allah jatuhkan, hempaskan dia dari ketinggiannya. Artinya apa? Begitu ya sudah, masih mending kalau diberi kesadaran, gagal kemudian dia sadar bahwa ini dosa, dia tinggalkan. Nah kalau di puncak mati ya, tanggung jawabannya adalah tidak ada kecuali di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi Masya Allah, kadang begitu Allah menghilangkan keberkahan itu, dari nikmatnya sudah nggak ada ya. Ini tentang surga ini, seluas langit dan bumi kata Allah. Di sini kemudian ada pertanyaan dari Heraklius ya. Jadi Nabi itu pernah nulis kepada Heraklius ya, aslim taslam, masuk Islam kamu akan selamat ya. Kemudian masuk Islamlah kamu, Allah menjanjikan untukmu surga seluas langit dan bumi. Heraklius itu malah di luar dugaan, malah jawab suratnya itu ya, innaka da'autani ila jannatin arduha samawati wal ard fa ainan nar. Ya Muhammad, kau ngajak saya masuk Islam agar mendapatkan surga seluas langit dan bumi, lantas di mana neraka? Ya. Nah, surga itu seluas langit dan bumi, kan di dunia itu hanya ada langit dan bumi kan Pak. Lantas di mana nerakanya gitu? Itu ya Rasulullah nggak kurang jawaban ya, pertanyaan begitu ya. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, Subhanallah, maha suci Allah, fa ainal lail idza ja'an nahar. Saya tanya kamu, di manakah malam kalau siangnya datang? Malam di mana? Kalau siang datang itu malam di mana? Ya. Ya, dia nggak bisa jawab juga. Ya. Artinya apa? Allah Maha tahu dengan semua ciptaannya. Ya. Jadi kalau siang hari begitu sudah jam 5 fajarnya, jam setengah 5 fajar sotik terbit itu kan berganti sudah mau siang, sudah mau pagi itu ya. Malam kemana? Ya malam ada, cuma memang Allah tidak tampakkan karena berganti itu. Ya. Itu pertanyaan dari Heraklius ya oleh Rasulullah SAW. Kalau Allah bisa menyembunyikan malam, tentu baginya menempatkan neraka di tempat yang diinginkannya pasti mampu. Ya, ini surga yang seluas langit dan bumi. Maka besok penghuni neraka yang paling akhir dikeluarkan dari neraka, kemudian dicelupkan di Nahrul Hayah itu, dia dibangkitkan, dimasukkan ke surga, dia merangkak, dia malu kan, ditanya ya, bertanya dia kepada Rabb, sampai Nabi gambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala kayak di debat itu ya, sampai Nabi cerita sambil tersenyum simpul sampai kelihatan gigi serinya itu. Allah itu
takjub kepada hambanya itu yang disuruh masuk surga, kemudian dia bingung, di mana rumahku ya Allah? Yang itu, yang mana? Lah itu, yang mana itu yang dari emas itu? Dia nggak percaya. Ya Rabb, ya engkau mempermainkan saya padahal engkau Rabbul Alamin. Tidak, itu memang rumahmu. Jadi saya elek-elek rumah penghuni surga itu Pak, sudah mewah sekali, luar biasa. Itu kalau bahasa Nabi itu mala ainun ro'at, pokoknya di dunia nggak ada yang seperti itu. Jangan lihat rumah siapa paling mewah Semarang, itu kan masih ada Pak, masih bisa kita lihat itu. Nah di surga itu Masya Allah mala ainun ro'at, ya, mata nggak pernah lihat yang begitu. Wala udunun sami'at, modelnya begitu aja belum pernah terdengar kita. Wala khotor ala qalbil bashar, membayangkan aja itu nggak mampu itu. Karena dia datang kembali kepada Allah, oleh Allah dilipat gandakan, kulebarkan 10 kalinya. Oh dia tambah melongo, ya suka itu. Jadi Masya Allah ya, bahkan penghuni surga itu begitu, apapun yang diinginkan semua akan dikabulkan kecuali satu. Karena ada mujahid ya, mujahid itu setiap hari didatangi sama Allah ruhnya itu ya, sebelum nanti kiamat itu sudah Allah tempatkan di tembolok burung hijau, didatangi ya, kalian minta apa ya, apa, sampai bingung karena mereka ditanya terus oleh Allah. Kemudian mereka nampaknya harus mengungkapkan, dia mengungkapkan, kami ingin kembali ke dunia ya Allah agar terbunuh sekali lagi di jalan Allah ya, karena nikmatnya terbunuh di jalan Allah gitu. Allah kemudian mengatakan tidak mungkin aku kabulkan dan meninggalkannya. Tapi semua dikabulkan Pak selain itu. Ada yang kangen pasar, bapak-bapak yang kerjanya di pasar ya, Allah kasih pasar itu setiap Jumat pasarnya ya. Kemudian bapaknya masuk ya, pulang itu tambah rupawan kata Nabi ya. Sampai istrinya takjub ya, jenengan siapa lu? Saya suamimu tahu, oh, tambah pangkling Pak, setiap keluar dari pasar tambah ganteng itu ya. Itu hadisnya sahih semua tentang nikmat surga itu. Bapak ibu-ibu perlu buku Hadil Arwah ila Biladil Afrah karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Buku ini bagus sekali, Tamasya ke Surga judulnya, hadisnya sahih semua ditampilkan itu tentang motivasi untuk rojak harapan surga kita. Itu surga ya. Cirinya seperti apa penghuninya itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra wadh-dharra, mereka yang menginfakkan hartanya fis-sarra wadh-dharra. Ai maksudnya apa? Fisyiddati, ya, dalam kesulitan, warrakhai, ya, dan dalam kemudahan, atau dalam posisi iman, atau dalam posisi semangat ya. Maka ini menjadi sebuah ciri ya. Makanya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, ayu shadaqatin afdal, sedekah yang paling utama itu yang seperti apa? Jadi banyak jawaban Pak. Kadang Nabi menjawab, kamu sedekah kepada kerabatmu ya. Sedekah kepada kerabat itu pahalanya 2 ya. 1 pahala sedekah, 1 pahala nyambung silaturahim ya. Kalau ini jawaban Nabi, sedekah terbaik kapan ya Rasulullah? Anta saddaqa wa anta sahihun. Jenengan sedekah di saat jenengan sehat. Jadi sama-sama wakaf tanah ketika masih sehat sama ketika sudah sakit-sakitan hampir mati ya, itu pahalanya, keutamanya jauh berbeda Pak. Makanya Nabi itu ngasih nasihat, sedekah terbaik itu wa anta shaddaqa wa anta sahihun, kamu dalam keadaan sehat, syahihun dalam keadaan eman. Wah, mungkin harta satu-satunya ya Pak, eman sekali itu ya. Kemudian tahsyal faqra, kamu sedang takut miskin, ta'mulul ghina, bahkan kamu sedang butuh modal untuk menggapai kesuksesan untuk kekayaan. Wah, itu yang terbaik itu ya. Makanya Masya Allah justru memang Nabi itu memotivasi Nabi menyampaikan tentang pahala itu kadang tidak melulu jumlahnya, tapi melihat
kesungguhan. Makanya beliau bersabda, sabaqa dirhamun mi'ata alfid darahim. Kadang sedekah 1 dirham itu pahalanya mengalahkan 100.000 dirham. Ya. Wa kaifa dzaka ya Rasulullah? Bagaimana terjadi ya Rasulullah? Ya, rajulun lahu dirhamani, ada orang laki-laki dia cuma punya uang 2 dirham. Kemudian yang satu dikeluarkan. Berarti berapa persen? 50%. Sementara ada orang punya ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan dirham, dia keluarkan 100.000 dirham. Barangkali itu cuma 1%-nya atau 10%-nya. Makanya Nabi mengatakan yang 1 dirham itu bisa mengalahkan 100.000 dirham. Jadi ini satu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti kalau sebuah patokan pahala itu dengan angka yang 100.000 mesti pahalanya lebih baik dari yang 10.000, maka betapa ada ketidakadilan di sini. Ya, makanya ini memotivasi nanti kita bahas pas perang Tabuk surat At-Taubah itu bagaimana orang-orang beriman, masya Allah, ada yang bawa 50%-nya Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu ini saya sampaikan tadi, meskipun beliau itu miskin itu pilihan hidup aja Pak, bukan nggak mampu, itu pilihan hidupnya. Maka Allah itu paling nggak senang sama siapa? Ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Mohon maaf, kere kemaki nih bahasanya Semarang ya. Ya, kere kemaki ya. Ya. Oh, duitnya situ itu pikirannya warna-warna Pak, geopo gitu ya itu ya. Tapi Umar bin Khattab itu miskin itu pilihan Pak, bukan karena kondisi, itu pilihan dia, ya. Pilihan beliau, pengen jadi miskin beliau itu memang gitu. Nah, beliau itu ketika perang Tabuk, masya Allah, bawa harta banyak sekali sampai Nabi takjub. Ya Umar, berapa yang tersisa? Kenapa kau bawa banyak sekali? Ya Rasulullah, masih separuh di rumah. Ya, Umar sudah senang sekali. Insya Allah kali ini saya akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, betul Pak, Abu Bakar membawa harta nggak sebanyak Umar itu hartanya. Ya. Umar wis seneng ya, kalah tenan ya Abu Bakar. Itu ditanya, Abu Bakar berapa yang kau sisakan di rumah? 0. Tidak ada ya Rasulullah. Lalu untuk keluargamu, saya titipkan kepada Allah dan Rasulnya. Maka Umar mengatakan, wallahi demi Allah tidak akan pernah saya mengalahkan kebaikannya Abu Bakar. Oh, jadi Abu Bakar itu jumlahnya nggak sebanyak Umar, tapi persentasenya 100%. Pak. Ini kalau imannya belum sekuat Abu Bakar, belum boleh tiru kita ini. Ya, ngobar infak malah utang, kan kacau ini ya. Sedekahnya banyak tapi besok malah utang. Ini kan keliru ini ya. Kalau Abu Bakar kenapa boleh? Kenapa Nabi memuji? Semoga Allah berkahi hartamu, barakallahu fikum wa amwalikum wa ahlikum, kata Nabi. Semoga Allah berkahi hartamu, kemudian anak-anakmu dan semua yang kau keluarkan itu. Abu Bakar tuh Pak begitu 100%, besok ke pasar tuh sudah bisa cari duit itu. Bisa cari duit beliau itu. Ya. Nah, ini pedagang hebat Abu Bakar itu. Selain Utsman bin Affan, selain Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman itu Masya Allah hijrah, pernah kaya raya. Kemudian 0 Pak hijrah itu nggak bawa duit 1 rupiah pun. Hanya butuh info pasarnya di mana. Abdurrahman bin Auf itu. Masya Allah Pak, itu begitu seminggu izin sama Nabi kerja di pasar Pak, sudah berani ngelamar anak gadis orang. Ya itu Abu Bakar siapa? Jadi Abdurrahman bin Auf itu ya, sampai Nabi satu hari ngeledek atau apa ya, nek bahasanya apa? Guyoni ya. Wah, Abdurrahman, kamu pagi ini lain wangi sekali gitu. Iya ya Rasulullah, saya habis nikah itu. Ya. Apa maharmu? Ya, zahab Pak. Maharnya apa? Emas itu. Ya. Nabi nanya, sudah walimah belum? Belum ya Rasulullah. Aulim walau bisyatin ya. Walimah meskipun dengan seekor domba, kata beliau. Abdurrahman bin Auf Pak, jadi nek infak 100% itu besok langsung bisa sugih meneh nek Abdurrahman bin Auf, makanya boleh yang begitu. Tapi nek kita nggak mampu Pak,
omah wis didol misalnya ya, kendaraan didol, anak bojo malah balik kening desa dosa malah ya. Artinya menelantarkan yang menjadi kewajiban kita ya. Maka diukur ya. Makanya nanti ada ayat lain yang tentang sedekah itu ya tidak kayak ibadur rahman, wa ibadur rahman ya. Ibadur rahman itu kalau mengeluarkan tidak tanpa ukuran dan tidak menahan sehingga jatuh ke dalam bakhil ataupun pelit ya. Kembali ke tadi, maka begitu Umar tidak bisa mengalahkan sedekahnya Abu Bakar meskipun jumlahnya banyak. Umar bin Khattab itu ya ini. Fisarra adalah ya ketika kita dalam keadaan siddah ya berat tadi. Makanya Allah menjanjikan justru saat yang terbaik begitu terkadang ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasun munjiyatun. Ada 3 hal yang akan menyelamatkan kita. Ya. Wasalasun muhlikatun. Ada 3 hal yang akan merusak, membinasakan. Fa'amal munjiyatu, adapun yang akan menyelamatkan 1, fataqwallah fisirri wal alaniyah. Takut kepada Allah. Baik ketika sedang banyak orang begini kita bertakwa, dan itu wajar. Kita bisa bertakwa di tengah keramaian itu wajar. Tapi kalau kita bisa bertakwa ketika sendirian, itulah takwa sejati ya. Tidak korupsi karena kontrolnya, auditnya di mana-mana, CCTV-nya di mana-mana, itu wajar. Tapi tidak korupsi ketika tidak ada audit, tidak ada CCTV, tidak ada yang akan mempertanggungjawabkan, tidak ada yang akan menanyai tentang tanggung jawabnya, itu yang luar biasa ya. Makanya takwa itu fisirri wal alaniyah ya. Ini yang pertama. Yang kedua ya, al-qaulu bil haqqi firridha wal ghadab. Kita tetap bisa menyampaikan kebenaran, tetap di rel yang benar meskipun kita sedang marah ataupun kita sedang senang ya. Ini yang disebut adil, Pak ya. Jadi sikap yang dipuji oleh Allah itu tetap adil, baik kepada orang yang tidak kita sukai atau kepada orang yang kita sukai ya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Masya Allah membagi itu sudah sangat dengan adilnya. Itu pun ada yang protes ya. Dzul Khuwaisirah itu dedengkot yang kelak jadi cikal bakalnya kelompok Khawarij, itu pernah protes sama Nabi. Nabi bagi ghanimah, i'dil ya Muhammad, yang adil kalau bagi ya Muhammad. Nabi tunjukkan menunjukkan kemarahannya. Kalau saya nggak bisa adil, siapa yang bisa lebih adil ya? Wa inna ma'ana qasim, saya ini ditugaskan oleh Allah untuk membagi sesuai dengan apa yang Allah perintahkan ya. Memang pernah pas perang Ansor nggak dapat banyak ghanimah sebagaimana Muhajirin. Kenapa? Muhajirin ini banyak yang mu'allaf, Pak. Dikasih banyak ghanimah oleh Nabi sampai ada suara nyeletuk dari orang Ansor, Muhammad Rasul sudah ketemu dengan suku Quraisy, suku aslinya, maka beliau memberi banyak kepada mereka ya. Sementara kita tidak mendapatkan bagian. Nabi dengar gitu. Kemudian Nabi kumpulkan orang Ansor, ya ma'syarul Ansor, wahai orang Ansor, tidakkah kalian bangga pulang membawa Nabi sementara mereka hanya pulang membawa harta ya. Kenapa saya bagi kepada mereka lebih banyak? Karena untuk menguatkan iman mereka, sementara kalian dipandang oleh Allah imannya sudah kokoh, lebih baik daripada iman para mu'allaf yang baru bergabung dengan Islam ini. Ini bentuk keadilan Nabi. Semuanya ada alasannya, semuanya ada ukurannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya disebut tadi yang kedua tetap bisa berlaku adil. Kemudian yang ketiga adalah al-qasdu ya fil ghina wal faqr. Tetap bisa sederhana meskipun dalam kondisi kaya ataupun dalam kondisi susah miskin, tetap sederhana ya.
Jadi ini ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amal muhlikatu, yang membinasakan 4, yang 3 ya. Muhlikatnya 3. Apa itu? Suhtun muta'un. Ya. Kikir. Ya, sifat kikir yang diikuti ya. Yang dipelihara ya. Yang jadi kebiasaannya itu membinasakan, suhtun muta' ya. Yang kedua hawa muttabaun ya, hawa nafsu yang diikuti kemauannya. Kenapa? Hawa nafsu itu tidak pernah nyuruh yang baik. Innan nafsa la ammaratun bisu. Ada 3 hawa nafsu ya. Nafsu ammarah bisu, nafsul mutmainnah ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu yaitu nafsul ada nafsul lawamah tadi, nafsu ammaratun bisu, nafsul mutmainnah 3 ya. Yang mengikuti nafsul ammaratun bisu inilah yang akan celaka ya. Yang ketiga terakhir, i'jabul mar'i binafsihi, bangga dengan kelebihan dirinya sendiri. Wahia asyadduhunna, dan penyakit ketiga ini yang paling merusak dari 1 dan 2. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini kita fokus pada suhtun muta'un bakhil. Satu hari ada orang tawaf, sepanjang tawafnya itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung dari sikap kikir. Ya Allah, saya berlindung dari sifat kikir. Terus sepanjang tawaf itu, sampai yang mendengar itu bergumam, apa orang ini benar-benar kikir, sehingga doanya itu terus, ya Allah jauhkan saya dari sifat bakhil, kikir, medit dan lain sebagainya. Ternyata diikuti orang itu setelah dibuka serbannya, Pak. Orang itu adalah Abdurrahman bin Auf ya. Orang yang Masya Allah ya, dia takut sepeninggal Nabi tambah kaya Pak. Sampai dia ketakutan mendatangi Ummu Salamah, salah satu istri Nabi, bertanya, saya ketakutan sekali, saya galau sedih. Kenapa? Saya setiap hari tambah kaya. Loh gitu Pak, tambah sugih malah tambah wedi. Ya, bukan kita, saya takut bangkrut ya, saya takut miskin. Nah ini Abdurrahman bin Auf itu tambah kaya, tambah takut ya. Tapi kalau riwayat yang dia borong kurma bosok itu riwayatnya palsu tuh, tahu saya. Dia mau miskin borong kurma, malah ternyata kurma bosok itu udah diobat Pak. Sing duwe mau Abdurrahman, sehingga dibeli dengan harga yang sangat mahal sekali. Orang sudah miskin malah tambah sugih ya. Nah itu cerita palsu itu ya, itu ya. Jadi ini motivator tuh pinter nek motivasi ya. Abdurrahman itu ndak bakat miskin katanya. Pengen bangkit borong kurma bosok malah kurmanya payu mahal itu ya. Nah ini baik Pak, ini kaitan dengan sedekah. Jadi ini kalau sholat banyak yang bisa. As-sholatun nur, sholat itu cahaya Pak. Tapi bukti iman itu satu, wasodaqatu burhanun, tanda beriman, tanda iman itu gampang mengeluarkan sedekah. Tanda nifak itu ya, yakbiduna aydiyahum, dia tahan tangannya, itu tanda nifak itu. Makanya orang munafik nanti di surat At-Taubah itu membuli orang beriman. Walau mosok infak cuma 1 butir kurma bisa apa itu? Allah tidak melihat 1 butirnya, 10 butirnya, tapi Allah melihat apa? Kesungguhan dia mengeluarkannya itu. Orang munafik itu nggak mengeluarkan, tapi mulutnya ya nyinyir terus ini. Makanya Masya Allah, Allah bongkar kebusukan munafik itu salah satu tadi, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak, sampai ayat berapa berarti ini tadi? 134 ya. Masih ada wal kadhiminal ghaidha. Siapakah orang mutakin itu? Mereka yang mampu menahan amarahnya. Ini ada kaitannya dengan surat Yusuf nanti, bagaimana kisah Nabi Yusuf ketika sudah jadi penguasa, saudaranya jatuh miskin, semuanya minta bantuan. Nanti kita lihat, Masya Allah, betapa Nabi Yusuf itu hatinya sangat mulia ya, mampu membalas tapi tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya. Coba nih orang
hatinya nggak lapang, syukur kayak gitu ya Pak. Ketika ada orang yang dulu menimpakan kejelekan kepada kita dan sekarang dia kena musibah ya, maka orang yang hatinya kotor mesti dia senang. Tapi masya Allah Nabi Yusuf dia akhlaknya sangat mulia sekali. Nanti ini yang ditiru Nabi Muhammad ketika Fathul Mekah nanti. Baik, karena waktunya sudah Isya, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.